Soal yang ketiga yaitu konsep Islam dalam menghadapi krisis kerja. Berbagai persoalan yang dihadapi di Indonesia semakin hari semakin bertambah. Salah satunya yaitu pada bidang ketenagakerjaan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut terdapat solusi alternatif yaitu dengan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok barang dan pemenuhan kebutuhan pokok jasa. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok barang itu berupa sandang, pangan, dan papan. Untuk menjamin terlaksananya strategi pemenuhan kebutuhan pokok pangan, sandang, dan papan, Islam telah menetapkan beberapa hukum yang melaksanakan strategi tersebut. Adapun strategi pemenuhan kebutuhan tersebut dilaksanakan secara bertahap. Yang pertama yaitu memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk bekerja. Allah SWT berfirman, "Dialah Allah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebagian rezekinya." Quran Surat Al-Mulk ayat 15. Yang kedua yaitu negara menyediakan berbagai fasilitas lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Jika orang-orang yang wajib bekerja telah berupaya mencari pekerjaan, namun ia tidak memperoleh pekerjaan sementara ia mampu bekerja dan telah berusaha mencari pekerjaan tersebut, maka negara wajib menyediakan lapangan pekerjaan atau memberikan berbagai fasilitas agar orang yang bersangkutan dapat bekerja untuk mencari nafkah penghidupan, sebab hal tersebut memang menjadi tanggung jawab negara. Rasulullah bersabda, "Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ketiga, memerintahkan kepada setiap ahli waris atau kerabat terdekat untuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tertentu. Jika ternyata kepala keluarganya sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, jika negara telah menyediakan lapangan pekerjaan dan berbagai fasilitas pekerjaan, namun seorang individu tetap tidak mampu bekerja sehingga dapat mampu mencukupi nafkah anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya, maka kewajiban nafkah itu dibebankan kepada para kerabat dan ahli warisnya, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan ahli waris pun berkewajiban demikian." Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Yang keempat yaitu mewajibkan kepada tetangga terdekat yang mampu untuk menentukan sementara kebutuhan pokok pangan tetangganya yang kelaparan. Jika seseorang tidak mampu memberi nafkah terhadap orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, baik terhadap sanak keluarganya ataupun mahramnya, dan ia pun tidak memiliki sanak kerabat atau mahram yang dapat menanggung kebutuhannya, maka kewajiban pemberian nafkah itu beralih kepada Baitul Mal atau negara. Namun sebelum kewajiban tersebut beralih kepada negara, dalam rangka menjamin hak hidup orang-orang yang tidak mampu tersebut, maka Islam juga telah mewajibkan kepada tetangga dekatnya yang muslim untuk memenuhi kebutuhan pokok orang-orang tersebut, khususnya berkaitan dengan kebutuhan pangan untuk menyambung hidup. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, "Tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak beriman kepadaku orang yang pada malam hari tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahui hal tersebut." Hadis riwayat Al-Bazar. Yang kelima yaitu
Negara secara langsung memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan. Menurut Islam, negara atau Baitul Mal berfungsi sebagai penyantun orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Sedangkan pemerintah adalah memelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Dalam hal ini, negara akan diminta pertanggungjawabannya terhadap rakyat yang menjadi tanggungannya, dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok individu masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya secara sempurna, baik karena mereka telah berusaha namun tidak cukup, atau fakir dan miskin, ataupun terhadap orang-orang yang lemah dan cacat yang tidak mampu untuk bekerja, maka negara harus menempuh berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kelima yaitu negara secara langsung memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan dari seluruh warga negara yang tidak mampu dan membutuhkan. Menurut Islam, negara atau Baitul Mal berfungsi menjadi penyantun orang-orang yang lemah dan membutuhkan, sedangkan pemerintah adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya. Lalu yang kedua yaitu strategi pemenuhan kebutuhan pokok berupa jasa. Terdapat pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pemenuhan kebutuhan jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan dipenuhi negara secara langsung kepada setiap individu rakyat. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah pelayanan umum dan kemaslahatan yang hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin ketiga jenis kebutuhan tersebut adalah negara. Negaralah yang harus mewujudkannya agar dapat dinikmati seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, baik miskin ataupun kaya, sedangkan seluruh biaya yang diperlukan ditanggung juga oleh negara.